underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sekarang ini sedang ramai diperbincangkan mengenai kedatangan tukang las rel kereta cepat dari Tiongkok. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, seperti kita ketahui ini kan ada proyek kereta cepat yang akan mencapai 350 km per jam menghubungkan antara Jakarta dan Bandung. Lah, jarak Jakarta-Bandung yang selama ini begitu lama ya, terasa lama ya. Itu nanti akan hanya waktu 20 sampai 25 menit saja udah selesai. Ya, ini proyek kereta cepat yang pertama di Asia Tenggara ya. Memang ini merupakan hasil joint venture perusahaan Indonesia dengan perusahaan yang ada di Tiongkok. Ya. Nah, kereta cepat ini adalah kereta generasi yang terakhir. Seperti diketahui, Indonesia itu kan jaringan kereta apinya itu kan warisan dari zaman Belanda. Dari spur kluthuk, kuk itu ya. Juga kemudian ada yang namanya lokomotif diesel ya. Nah, sampai terakhir ini ya paling perbaikannya itu hanya di gerbong-gerbongnya. Ya, kita punya perusahaan Inka di Madiun ya. Itu bikin gerbong. Ya. Nah, rel-relnya itu kan juga standarnya itu standar kereta api yang jalannya maksimum 100 kilo. Nah, sekarang kereta api super cepat yang bisa 350 km per jam ini diperlukan rel yang baru. Teknologinya baru. Ya, di samping lokomotifnya dan gerbong-gerbongnya juga relnya itu harus sesuai dengan tuntutan teknologinya. Ini kereta ini pakai listrik ya, jadi nggak pakai batu bara ya, nggak pakai bensin ya, tapi listrik. Ini memang diperlukan rel yang khusus. Itu rel khusus ini luar biasa ya. Setiap rel itu sambungannya itu 500 meter. Ya, jadi satu ada rel yang 500 meter, sambungan kedua itu kan ada teori kalau kena panas kan memuai. Jadi nggak boleh kalau nggak pakai celah ya. Jadi sambungannya, celahnya itu jaraknya antara rel 1 dan rel 2 itu 500 meter. Nah, 500 meter bagaimana cara ngangkatnya kan nggak bisa ya. Jadi rel yang 500 meter itu ternyata dari rel yang 50 meter kemudian disambung-sambung sebanyak 10. Jadi waktu rel itu didatangkan dari Tiongkok ke Indonesia itu memang dalam bentuk 50 meter. Dalam bentuk 50 meter aja nurunkan dari kapal sampai ke lokasi proyek itu setengah mati ya. Itu kapalnya daratnya di Cilacap, dari Cilacap dibawa ke Bandung. Itu juga setengah mati ya. Itu mobil-mobilnya atau trailer-trailer yang bawa itu juga udah pokoknya melakukan perjuangan yang kuat ya. Akhirnya sampai di Bandung. Ya. Lah, ini bahan rel ini juga bajanya khusus. Nah, dan Tiongkok kan terkenal seluruh dunia bahwa dia adalah negara yang paling banyak punya kereta super cepat, kereta api cepat, dan memang dia menjadi produsen kereta cepat yang terbesar di dunia sekarang. Relatif nggak ada yang menang. Nah, Indonesia bagus bisa kerjasama dengan Tiongkok untuk bikin ini. Tapi teknologinya Indonesia kan nggak bisa. Yang ngelas nyambung ini itu juga harus pakai alat khusus. Supaya betul-betul itu lurus, betul-betul lurus dan kekuatannya sama, tidak kurang. Nah, ini teknologinya dikuasai sama Tiongkok. Lah sekarang menjadi ribut karena kemarin itu ada beberapa petugas ya dari yang namanya BPKP itu melihat meninjau, loh tukang lasnya kok relatif orang-orang dari Tiongkok. Ini sempat muncul ya, jadi ini jadi gara-gara nih. Nah, demikian juga ada anggota DPR ya, kalau nggak salah dari
ibu ya, ibu anggota DPR dari Partai Nasdem itu juga, wah ini nggak boleh nih, kan harusnya itu harus pakai tenaga lokal. Ya ternyata kemarin sudah ada penjelasan ya dari konsorsium ini bahwa ini tukang las ini memang tukang las yang istimewa yang Indonesia belum pernah punya pengalaman. Jadi sekarang tenaga asing dari Tiongkok itu dia ahli las dan didampingi 2 dari tukang las lokal untuk transfer teknologi. Jadi ini memang kita juga agak ngerti nih kalau yang berbau Tiongkok ini kok sepertinya pekah ya. Jadi tidak ada dukungan tapi malah membuat masalah ya, jadi rame ya. Jadi suaranya jadi keras sekali, padahal ya nggak perlu seperti itu. Karena memang kenyataannya tenaga ahli tukang las yang dari sana itu sudah pengalaman juga bikin puluhan ribu kilometer kereta api cepat. Di Indonesia kan nggak pernah bikin. Alat lasnya aja beda. Jadi kalau kita lihat dari YouTube itu kelihatan. Ya, begitu alat-alat itu canggih dan harus ditangani dengan betul. Lah, tenaga satu Tiongkok itu didampingi 2 tenaga lokal untuk transfer teknologi. Jadi sebetulnya ini tuh hal yang benar dan positif. Kok malah digoreng ya. Jadi ya demikianlah kalau memang mau berbuat sesuatu yang baik itu kan seperti pepatah itu loh. Pohon tinggi anginnya besar ya. Ya nggak apa-apa ya. Kita pengen proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini segera jalan, tidak ada hambatan-hambatan lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om